Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semua? Semoga sehat selalu ya. Hari ini bertemu lagi dengan Ibu. Kita akan belajar IPA mengenai kegiatan manusia yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem bersama dengan Bu Wini Solihah. Namun, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata terdapat beberapa kegiatan manusia yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Apakah Ananda tahu apa saja? Mari kita simak pembelajaran hari ini. Pertama yaitu perpindahan penduduk. Perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat lain dapat menyebabkan kepadatan penduduk. Jika sudah terjadi kepadatan penduduk, maka dapat mempengaruhi kualitas kesehatan dan juga dapat berpengaruh terhadap lingkungan. Karena jika terlalu padat, akan terjadi pemukiman kumuh. Nah, jika terjadi pemukiman kumuh, maka akan ada ekosistem yang terganggu. Ibu akan berikan contoh mengenai perpindahan penduduk kenapa mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Bisa dilihat di gambar di samping, yaitu ketika adanya pemukiman yang terlalu padat, maka akan menyebabkan adanya pemukiman kumuh. Dan jika terjadi pemukiman kumuh, bisa menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan ekosistem. Karena ekosistem yang seharusnya menjadi tempat hidup ikan, atau sungai yang seharusnya menjadi tempat hidup ikan dan juga tempat tumbuhnya tumbuh-tumbuhan dirubah menjadi pemukiman. Kedua yaitu penebangan liar dan pembakaran hutan. Penebangan liar secara sembarangan dapat menyebabkan hutan gundul, kemudian tumbuh-tumbuhan menjadi punah, dan yang terakhir itu hewan tidak memiliki tempat untuk hidup. Berikut ini Ibu berikan contoh mengenai hutan gundul. Di samping ini dapat dilihat hutan yang sebelumnya belum ditebang dan kemudian ada hutan yang mengalami penebangan liar. Ketika hutan tersebut ditebang secara liar, maka hewan-hewan yang berada di dalamnya sudah tidak memiliki tempat hidup lagi. Dan selain itu, tumbuh-tumbuhan yang seharusnya hidup, yang harus menjadi tempat untuk tinggal makhluk hidup pun tidak ada. Jadi terjadilah ketidakseimbangan ekosistem. Ibu akan berikan juga contoh mengenai tumbuhan punah. Tumbuhan punah karena kebakaran hutan. Ketika terjadinya kebakaran hutan, maka akan banyak tumbuh-tumbuhan yang musnah. Dan ketika tumbuh-tumbuhan tersebut musnah, kita tidak tahu tumbuhan apa saja yang termusnahkan. Bisa jadi tumbuhan-tumbuhan yang sudah langka. Kemudian ketika tumbuhan yang langka musnah, maka akan terjadi kepunahan tumbuhan. Nah, yang selanjutnya, setelah tumbuhan musnah karena terjadinya kebakaran hutan, maka hewan yang berada di dalamnya pun tidak memiliki tempat tinggal. Bisa dilihat pada gambar di samping, contoh hewan yang kehilangan tempat tinggalnya. Tiga hal tadi, ternyata kebakaran hutan dan penebangan liar dapat menyebabkan terjadinya bencana. Bencana yang bisa terjadi yaitu ada dua. Yang pertama itu yaitu dapat terjadi banjir dan juga dapat terjadinya tanah longsor. Berikut ini Ibu berikan contoh mengenai gambar banjir. Kenapa bisa terjadi banjir? Banjir bisa terjadi karena akar-akar pohon yang seharusnya menyerap air karena hutan-hutannya ditebang secara sembarangan, maka bisa menyebabkan banjir karena akar-akar yang seharusnya menyerap air ini tidak menyerap air. Yang selanjutnya yaitu ada tanah longsor. Tanah longsor terjadi karena tanah yang seharusnya ditahan oleh akar-akar pohon, karena pohonnya ditebang sembarangan, maka tanah tersebut tidak tertahan sehingga terjadilah longsoran-longsoran tanah. Tiga yaitu penggunaan bahan kimia secara berlebihan. Penggunaan bahan kimia ternyata
digunakan oleh kita sehari-hari. Penggunaan bahan kimia ini tidak bisa dihindarkan seperti deterjen untuk mencuci. Namun, jika digunakan secara berlebihan, dapat berpengaruh terhadap keseimbangan ekosistem. Bisa menyebabkan hewan mati dan juga tumbuhan-tumbuhan tidak hidup dengan sempurna. Ibu akan berikan contoh mengenai ekosistem air yang terganggu. Jadi, ketika kita terlalu banyak menggunakan deterjen atau kita menggunakan deterjen secara berlebihan tidak sesuai dengan kebutuhan, maka ekosistem air yang ada di sekitar kita itu bisa terganggu. Selain itu, bisa juga menyebabkan ikan-ikan mati karena deterjen yang digunakan secara berlebihan. Keempat, yaitu perburuan liar. Nah, perburuan liar ini kenapa bisa mengganggu keseimbangan ekosistem? Sebelumnya Ibu ingin ingatkan terlebih dahulu, apakah Ananda masih ingat mengenai rantai makanan yang sudah kita bahas minggu lalu? Nah, perburuan liar ini berhubungan dengan rantai makanan. Jadi, jika suatu hewan kita buru secara habis-habisan atau hewan tersebut diburu oleh manusia, kemudian hewan itu musnah, maka akan terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Untuk lebih jelasnya, Ibu akan jelaskan. Rantai makanan adalah peristiwa makan dimakan yang terjadi pada makhluk hidup. Ibu berikan contoh seperti gambar di samping. Pada gambar di samping terdapat padi sebagai produsen, kemudian terdapat tikus sebagai konsumen 1, selanjutnya terdapat ular sebagai konsumen tingkat 2, yang selanjutnya ada elang sebagai konsumen tingkat 3, dan ada dekomposer. Coba Ananda bayangkan, jika salah satunya mengalami kelangkaan, maka apakah akan berpengaruh terhadap yang lainnya? Tentunya akan berpengaruh ya. Ananda semua, jika kita ambil salah satu contoh ya, jika satu hewan di samping kemudian diburu oleh manusia, misalnya kita ambil contohnya ular. Ular diburu manusia, kemudian lama-kelamaan ular itu akan mati dan tidak ada ular. Maka bisa dibayangkan tidak oleh Ananda, apa yang akan lebih banyak? Dan ternyata hewan yang akan lebih banyak itu tikus. Tikus nanti akan lebih banyak karena tikus yang seharusnya dimakan oleh ular, karena ularnya tidak ada, jadi tikus makan padi secara habis-habisan dan bisa jadi manusia tidak akan terbagian makanan atau tidak akan kebagian padinya. Yang selanjutnya, jika ular itu musnah, ular itu tidak ada, maka apakah elang akan punya makanan? Dan tentu tidak, karena jika ular tidak ada, maka elang pun bisa jadi akan punah, karena elang tidak memiliki makanan yang bisa dimakan. Jadi, kita itu harus menjaga agar ekosistem di lingkungan kita itu tetap terjaga dengan baik. Mari Ananda semua, kita menjaga keseimbangan ekosistem yang ada di sekitar kita. Terima kasih banyak Ananda semua. Semoga Ananda semua memahami pembelajaran hari ini. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.